itu. Kenapa Pak Saipudin? Iya, Kak, Anda Kenapa? nggak punya kapasitas apa? Anda belum tahu saya Pak Saipudin. Saya akan lobby nanti. Saya akan sampaikan kepada Pak Saipudin terbuka. Silakan. Kalau Anda punya lobby bagus, Iya. atur. Saya ingin Bapak hidup bahagia dengan keluarga, dengan agama, dengan semua masyarakat. Saya ingin Anda begitu. Bahagia di mana-mana. Cukup saya membawa kebenaran, kemudian berbicara tentang keadilan, itu sudah bagus bagi saya. Ya. Saya akan membawa keadilan bagi orang-orang minoritas, bagi orang-orang yang tertindas. Saya akan berbicara terus. Dan itu tidak perlu saya kembali ke Indonesia kalau begitu. Cukup dengan lewat YouTube. Jadi begitu Pak Mimino. Ya. Ya, saya percayakan Anda untuk melobi. Bukan saya meragukan kapasitas Anda. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini ya menjelang maghrib nih, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Saifuddin Ibrahim ya yang didatangi yang di situ ada masuk ya ketika bersoal jawab ada hamba Allah yang masuk ya di antara dua ya ini adalah ahli hukum ya, mungkin beliau ini kalau tidak kalau bukan tentara ya polisi ya, mudah-mudahan. Jadi di sini nampaknya Saifuddin ini betul-betul sudah disoroti gitu ya, disoroti oleh para aparat-aparat hukum. Dan di sini di terakhir-terakhir ya kamu sih ya, banyak sekali herder-herdernya ini masuk gitu ya, membujuk supaya jangan sampai percaya gitu. Tapi tidak saya rekod dan tidak saya ikutkan dari video ini gitu ya, karena tidak bermanfaat juga dan tidak dapat kita petik juga ilmu di sana, dan itu hanya membuat kita geram saja ya. Jadi saya tidak ikutkan ya video itu beserta video yang akan saya upload ini. Jadi perihal masalah pembahasan ini tadi ya, mempertanyakan bahasanya seorang hamba Allah ini mempertanyakan bahasanya apa rencana Saifuddin ke depannya gitu ya. Tapi ternyata memang ya itulah Saifuddin Ibrahim ini sebenarnya orang yang penakut, pengecut ya. Sudah pun begitu didukung orang-orang yang pengecut di belakangnya ya, seperti herder-herdernya yang masuk ke dalam roomnya itu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Halo, Saifuddin. Ya. Ini temanya apa ini Pak Saifuddin? Keadilan dan kejujuran. Masih adakah kejujuran? Masih adakah keadilan yang kita harapkan dari manusia-manusia ataupun bangsa kita begitu? Oh, kalau keadilan itu tergantung dari personal masing-masing, Pak Saifuddin. Ya. Dan juga kejujuran itu tergantung kepada personal masing-masing. Iya. Karena semua sebuah budaya yang kita kembangkan untuk mencapai sebuah keadilan dan kejujuran, begitu. Memang wajar begitu. Tapi saya sudah melihat bagaimana bangsa-bangsa yang maju, kejujuran itu sangat diutamakan dan dikedepankan di dalam kegiatan sosial, bisnis, pemerintahan, atau apa saja yang berkaitan dengan hukum. Jadi begitu Pak Mimino. Ya, Pak Saifuddin, saya kepingin bertanya kepada Pak Saifuddin. Nah, untuk langkah ke depannya Pak Saifuddin ini bagaimana? Langkah ke depan. Tentu kita harus menyiapkan perangkat-perangkat hukum.
Pendidikan adalah satu jalan untuk menyiapkan generasi yang adil dan jujur. Mereka harus mengalami pembelajaran dengan guru yang baik, fasilitas pendidikan, bahkan bagaimana ke depan ini pendidikan benar-benar diawasi oleh pemerintah, sehingga tidak ada satu lembaga pendidikan pun yang bisa dipermainkan oleh orang-orang, ataupun ada semacam lembaga pendidikan ya predator karena kurang pengawasan pemerintah sendiri dan kurang kekuatan ekonomi untuk menyiapkan guru yang baik dan kurikulum yang bagus, alat-alat pendidikan dan fasilitas sekolah dan lingkungannya. Oke, begitu kira-kira. Halo Pak Saifuddin. Ya. Saya bertanya Pak Saifuddin untuk langkah ke depan. Apakah Pak Saifuddin akan tinggal selamanya di USA atau akan balik ke Indonesia? Itu ya pertanyaan saya kepada Pak Saifuddin. Gimana langkah ke depan Anda yang ada di benak? Gimana? Ya, bagaimana keadaannya, suasananya. Kalau saya tetap ditekan, sementara orang-orang yang sama berbuat omongan kasar dan jahat, misalnya pemerintah tidak memberlakukan keadilan di dalamnya, maka saya tidak perlu menyerahkan diri ke pemerintah Indonesia. Kalau ada jaminan dari pemerintah Indonesia memberikan Anda jaminan untuk hukum dan lain sebagainya, apakah Pak Saifuddin akan pulang, akan balik, atau akan tetap menjadi warga negara Amerika? Saya akan balik. Apa balik. Jaminannya? Contoh. Contoh polisi ya. Apa? Contoh. Putus saudara-saudara. Mimino keluar. Kalau pemerintah Indonesia dalam hal ini polisi mencabut, ya silakan. Kenapa? Maaf Pak Saifuddin, ini sinyalnya kita lagi diserang ini terus ini internet kita ini. Ya. Nah, umpama nanti dari pihak pemerintah memberi jaminan kepada Anda bersedia untuk pulang? Ya, saya bersedia. Apa jaminannya? Apakah selama ini ada jaminan diberikan kepada Pak Saifuddin oleh pihak kepolisian yang datang menemui Bapak? Apa jaminannya? Harus jelas. SP3. Ya, beri perlindungan keselamatan atau apa kan? Ada syarat ini. Mamanya ada yang tersinggung dengan kata-kata Bapak sebelumnya. Kan saya tersangka dicabut. Saya balik. Oh gitu. Karena Somad nggak ditangkap. Orang-orang yang menghina nggak dipermasalahkan. Kan nanti Bapak bisa buat pra-peradilan kan, ketika Bapak di sidang ada pra-peradilan. Nggak usah tangkap dulu si penjahat-penjahat yang sama kelakuannya, dimana sekarang ini bukan itu saja, si mayoritas dilindungi oleh aparat, bukan persamaan hukum itu kita taruh di depan mata kita. Kalau pra-peradilan atau apa itu bohong semua. Capek dengan berbicara hukum mayoritas dan minoritas. Kan itu keadaannya. Apakah umpamanya begini Pak Saifuddin Ibrahim, mungkin apakah dengan kata-kata Bapak sebelum ini ada umat Islam yang terluka dan Bapak meminta maaf secara tertulis walaupun lisan, apakah Bapak bersedia? Lah kecil itu urusannya. Tangkap dulu Somad, baru saya minta maaf. Nah, saya mau tanya, kasus Abdul Somad itu apa Pak yang dilaporkan seperti itu?
Lah ya ada, dia ngomong yang di YouTube semuanya rame. Kenapa Masalah? Bapak nanya saya itu? Masalah apa itu Pak Saipudin biasanya itu? Dia bilang di salib ada jin kafir. Itu kan penghinaan terhadap salib. Oh begitu. Kalau menurut pandangan kita di umum bahwa jin itu Pak berada di mana-mana. Baik, Nah, bukan di salib iya, saja Pak. tapi kenapa dikaitkannya dengan salib, Pak Mimino? Kenapa dikaitkan dengan salib? Ya mungkin saat itu ada yang bertanya kepada Abdul Somad. Mungkin Abdul Somad Bermasalah atau tidak? Kenapa polisi nggak tangkap? Sedangkan saya berkali-kali sejak kasus MKC, itu kasus MKC 10 tahun penjara loh Pak, gara-gara menjawab omongan Somad. Iya, ya. Oh ini kan jin Pak, jin kan berada di alam beda Pak. Jadi ini kan tidak nyata seperti ini yang disampaikan oleh Abdul Somad. Sama juga karena di dalam Al-Quran surah ke-72 ayat 19 ketika Muhammad itu berdiri untuk sholat dikerumuni oleh jin. Lah itu kan fakta. Sedangkan Somad berbicara bahwa di salib itu ada jin kafir. Itu tidak ada di dalam hadis, tidak ada di dalam Al-Quran. Berarti Somad itu hanya apresiasi pribadi, asumsi pribadi, bukan berdasarkan ayat. Lah ini setelah dilaporkan, Pak Saipudin, sebentar, saya potong sebentar aja. Setelah dilaporkan Abdul Somad itu kepada kepolisian, apakah kepolisian ada memanggil Abdul Somad? Setelah itu? Tidak ada? Atau kepolisian? 4 kali surat laporannya yang saya tahu di Bareskrim, ada 4 surat melaporkan Somad, tetapi Bareskrim tidak menanggapi sama sekali, memanggil Somad ataupun menanyakan bagaimana, enggak. Berarti ini ketidakadilan karena mayoritas dan minoritas, Pak. Begitu. Mungkin polisi menganalisa laporan ini kan ada yang masuk, ada yang tidak masuk dalam kategori. Mau menganalisa atau apapun, keadilan harus ditegakkan. Dipanggil dong Somad. Ini masalahnya nggak dipanggil. Sedangkan saya tidak dilaporkan, hanya laporan kali ditangkap 5 Desember 2017 hanya karena laporan polisi yang lapor, polisi yang nangkap. Nah sekarang ini saya sudah dijadikan tersangka tanggal 28 Maret 2022 3 kali, hanya 3 kali laporan. Sobat 4 kali. Kenapa ketidakadilan polisi macam begini? Ah itu maksud saya. Pak Saipudin, laporannya Bapak itu bunyinya apa, Pak? Penistaan agama? Ya begitulah, melaporkan penistaan agama. Langsung ada 4 laporan. Dijadikan tersangka. Sedangkan Somad dengan video yang sudah beredar luas itu tidak dipanggil dan tidak diminta keterangan atau apa. Nah, boleh saya jelaskan? Disebut sebagai ketidakadilan dan hukum hanya berbicara masalah mayoritas dan minoritas. Gitu Pak Mino. Ya Pak Saipudin, umpamanya begini Pak Saipudin. Umpamanya Anda dijadikan status tersangka kan bisa gugur kalau Anda melakukan pra-peradilan, ada jaminan dari LPSK dan lain sebagainya Pak. Nah seperti itu. Nah sekarang saya mau tanya di benaknya Pak Saipudin, apakah ada rasa ingin pulang ke Indonesia untuk menuntaskan semuanya? Saya sudah melakukan itu waktu kasus pertama 2017. Ya. Pra-peradilan. Ya. Pra-peradilan macam apa yang diharapkan dari kepolisian? Dari alat hukum? Tidak bisa. Saya tidak percaya lagi dengan keadilan ataupun pelaksanaan hukum. Maka kemarin, hampir sebulan yang lalu, 15 Januari, saya didatangi oleh polisi untuk dibawa balik ke Indonesia. Saya tidak mau. Oh gitu. Untuk apa?
Kenapa? Tidak ada jaminan. Terbitkan SP3, saya mau balik. Dan saya nggak perlu lagi ngomong atau berbicara tentang menyinggung Islam. Sementara di dalam kitab suci Islam, oh itu penghinaan terhadap Yahudi dan Kristen, itu luar biasa, sudah berabad-abad. Nah ini yang saya bicarakan, ini yang saya katakan. Saya bukan menghujat ataupun menghina. Ada ayat, ada hadis, ada fakta. Berbeda dengan Somad yang bilang bahwa di salib ada jin kafir. Lah itu kan bukan saja kurang waras itu, nggak sadar, nggak waras. Jadi begitu Pak Mimino. Jadi polisi tidak memberi penjelasan alasan tidak memanggil Abdul Somad ya selama ini sampai saat ini. Iya, karena tentu saja ini kan permainan bahwa Somad ada yang backing. Seperti udah itu. Pasti itu di ini. Jin itu kan tidak nyata, Pak. Yang diucapkan oleh Abdul Somad itu kan jin, ada jin kafir disalib. Jadi ini kan bukan sebuah bentuk benda yang terlihat. Mungkin itu iya, Pak, tetapi kalimat itu tetap sebuah penghinaan. Kenapa kok MKC gara-gara menyebut surat ke-72 ayat 19 bahwa Muhammad dikerumuni jin, dan itu pun orangnya sudah meninggal sampai sekarang, jin itu benar-benar ada atau tidak, itu kan bukan masalah. Tetapi apa akibatnya MKC dijatuhi hukuman 10 tahun penjara? Karena dia itu salah menafsirkan ayat itu, Pak. Jadi itu kan ayat tertulis. Ayat atau tidak, Somad itu bukan menafsirkan, sengaja menghina. Ya, Somad itu menjelaskan pertanyaan itu seperti itu. Nah, iya, mau menjelaskan pertanyaan atau tidak, itu tidak ada kaitannya dengan menjelaskan. Kalau model jawaban dari Somad, itu kan akal-akalan Somad itu. Tapi rasanya polisi mungkin sudah memberikan klarifikasi mungkin, Pak. Alasan tidak memanggil. Tidak ada. Karena ini kan bukan bentuk nyata. Memberikan klarifikasi kenapa Somad. Itu dilapornya kan kemana, Pak? Kemana? Ke Polres Jakarta atau kemana, Pak? Ke Polda Metro atau kemana? Bareskrim, Pak. Bareskrim. Itu Mabes Polri. Kenapa Pak Saifuddin sudah bersurat nggak ke Bareskrim dengan apa yang diadukan untuk Abdul Somad? Saya sudah tahu ngapain bersurat. Tapi kalau kita adu dengan kasus Bapak, ini kan nggak masuk ini Pak. Kalau diadu begitu, kenapa Somad nggak ditangkap? Saya nggak mau pulang gitu, nggak bisa Pak. Harusnya Bapak dapat istilahnya masalah hukum Bapak, ya kan yang dilaporkan kan. Nggak usah lah ada diadu. Saya ini nggak mau pulang karena dalam satu masalah yang sama, Somad dilaporkan tidak ditangkap. Sudah 4 laporan, saya baru 3 kali, saya langsung jadi tersangka. Ini polisi macam apa? Iya, Pak. Jadi kenapa coba? Saya nggak bisa menilai kalau itu, Pak. Itu kan urusannya masalah hukum. Ya kalau begitu jangan nanya saya dong, kalau nggak bisa menilai. Begini Pak Saifuddin, saya itu sangat sayang sama Bapak. Saya sangat sayang sama Bapak. Mau sayang atau tidak, saya nggak kenal Bapak Mimino. Iya, walaupun Bapak tidak kenal saya, tapi cara hati kita itu kan saling ini Pak. Jangan dibawa emosi Pak Saifuddin, santai berbicara. Gua emosi. Ya, santai aja Pak. Kita kan sharing ini Pak Saifuddin, kita sharing. Dengan kasus saya atau kasus orang-orang Kristen yang sudah banyak ditangkap sekarang ini. YouTuber Kristen itu banyak ditangkap oleh polisi. Apaan macam begini? Ya mungkin ada sindiran-sindiran di dalam mereka berbicara. Anda kan melakukan penginjilan. Sudah menyindir. Si Habib Rizik bilang kalau Tuhan itu lahir, siapa bidannya? Itu kan penghinaan juga. Nah, itu kan di ranah tempat Muslim disampaikan untuk berdakwah. Sama juga Bapak menyampaikan Injil di tempat Bapak. Di ranah YouTube saya.
Anda nggak bisa menghentikan YouTube saya ketika saya berbicara. Ya, saya tidak menghentikan YouTube Bapak. Tidak. Saya silakan. Bapak mau berekspresi, silakan. Silakan dengar saja, nggak usah bertanya tentang itu kalau begitu. Jadi kita buang aja. Ini diskusi nggak akan nyambung karena Anda mengeraskan hati Anda, menyalahkan saya, memenangkan orang yang seiman dengan Anda. Oh tidak, Pak Saifuddin Ibrahim, tolong. Bapak itu sudah ketahuan suara Anda itu, getaran suara Anda itu memenangkan orang yang seiman saudara. Saya akan bertanya masalah Bapak, kelanjutannya Bapak di benak Bapak sekarang ini. Apakah ada bodoh kalau begitu? Ngapain saya jawab pertanyaan Bapak? Diskusikan saja apa yang saya sampaikan. Masih ada kejujuran polisi. Masih adalah kita harapkan keadilan bangsa ini kalau pelaksanaan hukumnya seperti ini terus-menerus menekan minoritas, mengangkat mayoritas tidak ditangkap. Keadilan itu pasti ada, Pak. Akan datang kepada siapapun, Pak Saifuddin. Ya iya, itu mas semua ngomong seperti itu. Hujan pasti turun, panas pasti datang. Kalau ngomong kayak begitu, besok pagi matahari akan terbit. Jangan asal ngomong begitu. Bisa kita ngomong kayak begitu. Tapi itu kan pernyataan umum yang tidak bisa diharapkan dari diskusi yang saya angkat sekarang ini. Begitu, Pak. Tapi Pak Saifuddin masih ada di benak Bapak bahwa keadilan akan muncul. Apa? Keadilan pasti akan muncul kan? Yang ada di otak Bapak sekarang. Lah ya makanya sekarang saya ngomong. Saya ngomong, maka saya bahas. Nah, pertanyaan oratoris, masih adakah kejujuran yang bisa kita harapkan dari bangsa ini atau dari manusia-manusia yang dididik di negeri Indonesia? Masih ada nggak? Kan itu pertanyaannya. Masih ada, Pak. Orang baik yang jujur masih ada. Saya juga bisa menjawab kayak begitu. Iya. Masih. Tangkap dulu dong Abdul Somad kalau gitu. Itu urusan didik, itu urusan polisian. Bapak harus ngomong dulu. Kalau memang itu urusan penyidik dan videonya sudah viral kemana-mana, nggak ditangkap juga. Itu sebabnya saya tidak mau balik ke Indonesia. Dan itu hukum, hanya hukum Indonesia. Hanya hukum yang berlaku di mayoritas negeri-negeri Muslim. Yaitu hukum penistaan agama. Agama nggak bisa dinistakan. Hanya agama nista yang bisa dinistakan, Pak. Itu. Nah, terus itu yang Bapak dilaporkan itu ada 4 laporan Bapak itu yang beda-beda dengan laporan atau gimana, Pak? 3 laporan. 3 laporan, ya. Ngelaporin. Dengan satu kasus yang sama. Agama, gitu. Halo? Sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan. Iya, makanya saya dijadikan tersangka. Hanya saya minta mengusulkan agar 300 ayat yang menjadi pemicu ketidakharmonisan, yang memicu radikalisme, hapuskan dari kitab itu. Dan jangan diajarkan di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah. Baru nyaman Indonesia. Kalau enggak, tetap bunyi salah satunya, Pak. Bunyi salah satu ayat yang 300 itu apa, Pak? Bunyinya yang Bapak tahu itu. Bunyinya apa? Di antara 300. Nggak usah. Bapak dengar di video saya sudah membahas 50 video. Ya. Nggak usah menguji di sini, bukan waktu dan tempatnya. Ini kan kita lagi sharing, Pak Saifuddin. Santai, jangan emosi, Pak. Santai kita. Jangan ngomong emosi. Siapa yang emosi? Kamu itu yang emosi, yang membuat emosi. Gitu. Misalnya di dalam Al-Quran itu ngomong begini, matikanlah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Macam ayat mana?
itu undang-undang abad ke-7 yang sudah tidak relevan lagi dipakai zaman sekarang. Itu Pak Mimino. Yang dipakai zaman sekarang kan tidak ada, Pak. Yang dimatikan itu siapa yang dimatikan? Tidak ada, Pak. Itu kan ayat kan ada asbabun nuzul semuanya itu, Pak. Kan begitu. Mau asbabun nuzul, kamu itu kerusuhan Ambon itu terjadi dengan leluasa karena orang-orang yang seagama dengan kamu itu memang sudah ada di otaknya seperti itu. Nah sekarang kalau kerusuhan itu kan ada pasti ada kasus Pak Saipudin. Yaman, Syria. Nah jangan sampai hal itu terjadi di Indonesia, maka antisipasinya segera hentikan dan jangan mengajarkan 300 itu dul komeng. Halo, Pak Saipudin, itu kan ayat itu ada asbabun nuzul dulu, tapi yang masalah Ambon itu kan ada asbabun nuzul. Ada masalah pribadi itu, Pak. Masalah pribadi Pak Saipudin. Di Libya, di Syria, porak-poranda. Itu di Libya itu Pak, Amerika yang masuk Pak. Di Libya itu untuk menghadapi. Kenapa ngapain menyalahkan Amerika? Memang kebodohan itu kebodohan orang Arab. Itu kan yang masuk itu kan PBB Pak waktu itu untuk pemerintahan itu. Kamu itu yang menjadi pemicunya di Syria maupun Libya, Yaman. Kalau di Libya, di Yaman itu korbannya itu kan Houthi. Ngomong katanya Amerika, nggak ada Amerika itu. Pak Saipudin, itu Arab Stream itu Pak, itu semuanya itu kan masalah pribadi kepala negara Pak. Tidak ada korban dari non Muslim itu tidak ada Pak di situ. Apanya? Itu kan antara orang Muslim dan Muslim. Sudah berantakan di Pakistan itu. Orang Amerika sudah meninggalkan, tetap aja mati-matiin, saling menghabisi. Irak itu kan masalah agama itu Pak, bukan masalah agama di Irak itu Pak, politik semua. Masalah agama itu dari kitab suci, Dul. Nah, saya mau tanya sama Pak Saipudin, itu mereka itu waktu ribut-ribut di Arab itu apa menurut benak Bapak? Gara-gara apa itu? Ya, itu kan semuanya Amerika yang masuk Pak, pemerintahan. Kamu itu apa coba? Apa? Di dalam benak kamu tuh apa? Jadi begini, ya Irak, Suriah ini kan masalah pemerintahan itu Pak, pemerintahan, tidak ada agama di sana Pak. Tidak ada. Agama itu orang pakai ayat setiap hari. Tidak, korbannya itu kan Muslim dan Muslim di sana Pak. Tidak ada non Muslim korban di sana Pak, tidak ada Kristen, tidak ada. Di Arab itu tidak ada. Semuanya sama juga itu karena itu. Nah sekarang Ahmadiyah dengan FPI. Siapa? Ya sama juga Ahmadiyah itu digelandang, dihancuri, dibunuh. Apaan? Kan sama-sama Muslim juga. Iya, karena itu kan pasti malarinya ke politik gitu Pak, semuanya itu. Ya ampun, justru itulah agama diarahkan ke politik. Makanya ya kalau agama itu tidak disindir Pak, tidak dicubit, itu aman semua Pak. Hapuskan dan jangan dipakai di bangsa ini. Nggak usah tidak dipakai. Hafal kitab suci itu, habisin waktu, buang-buang waktu. Hafal itu rumus-rumus matematika, rumus fisika, rumus kimia, supaya bangsa ke depan tidak dibegoin oleh sebuah kitab. Bagaimana? Halo? Ya. Halo? Ya, jadi kita tidak boleh menyalahkan kitab suci, Pak Saipudin. Dul komeng. Kamu tidak sadar sudah 1400 tahun ini agama kamu itu tidak pernah membawa damai sampai hari ini. Agama itu mengajarkan orang itu hidup tertib semuanya, Pak Saipudin. Mana ada tertib macam apa? Buktinya di Dubai itu adalah mayoritas Islam, orang-orang Kristen hidup di Dubai dengan damai. Agamanya, negaranya terbelakang, negaranya bodoh-bodoh, dan tidak diharapkan untuk membangun kebaikan di sana. Makanya Indonesia ini saya minta sebelum terlanjur itu segera
Dan itu akan... Saya begini Pak Saifuddin, saya akan melobi status tersangka Anda. 3 laporan ini saya akan lobi untuk dicabut. Mana ada, ya? Coba buktikan. Saya akan mencoba untuk melobi, Pak. Saya akan coba untuk melobi. Nggak usah. Saya begini, Pak. Nggak usah dilobi, nggak perlu itu. Kenapa, Pak Saifuddin? Iya, Anda nggak punya kapasitas apa? Anda belum tahu saya, Pak Saifuddin. Saya akan lobi nanti. Saya akan sampaikan kepada Pak Saifuddin terbuka. Silakan. Kalau Anda punya lobi bagus, ya. Saya ingin Bapak hidup bahagia dengan keluarga, dengan agama, dengan semua masyarakat. Saya ingin Anda begitu. Bahagia di mana-mana. Cukup saya membawa kebenaran, kemudian berbicara tentang keadilan, itu sudah bagus bagi saya. Ya. Saya akan membawa keadilan bagi orang-orang minoritas, bagi orang-orang yang tertindas. Saya akan berbicara terus. Dan itu tidak perlu saya kembali ke Indonesia kalau begitu. Cukup dengan lewat YouTube. Jadi begitu Pak Mimino. Ya. Ya, saya percayakan Anda untuk melobi. Bukan saya meragukan kapasitas Anda. Walaupun Anda punya kapasitas untuk itu, tetapi saya percaya bahwa lobi Anda gagal. Orang saya sudah ngomong kayak kabar eskrim, kenapa Somad nggak ditangkap? Somad terlalu kuat backingannya. Udah, jangan dibahas Somad itu, Pak. Saya ingin membahas Anda. Bagaimana Anda bisa nyaman, bisa ini itu aja. Hukum Anda harus ada status. Tidak perlu, karena kita belum tahu, dan saya nggak perlu itu. Saya cukup berbicara Somad. Habib Rizik yang menghina. Habib Rizik sudah ditangkap, Pak. Sudah dikeluarkan penjara, Pak, dengan kasus yang... Tidak ada kaitannya dengan itu. Dia hanya urusan karena dia kerumunan. Karena COVID. Oh iya. Iya. Maaf ya, Bapak harus tahu apa alasannya sampai ditangkap. Itu bukan urusan dia menghina kalau Tuhan itu lahir bidannya siapa. Itu harus ditegaskan, harus dibicarakan, Pak. Gitu. Jangan tidak mengkaitkan Somad dengan saya. Itu kaitannya erat. Jadi kenapa saya harus berbicara? Kenapa saya harus mengusulkan 300 saya? Karena Somad nggak disentuh oleh polisi. Oh, berarti Bapak mengeluarkan statement ayat 300 gara-gara Abdul Somad, begitu? Ya banyak, bukan urusan itu saja. Ya. Banyak masalah. Karena saya Mas Saifuddin, tolong sebentar, tempat laporan dimasukin kemarin di Bareskrim dengan di Polda Metro Jaya ya? 3 laporan Bapak. Ya bukan Metro Jaya, ke Kabareskrim, jangan ngomong Metro Jaya, ke Mabes Polri. 3-tiganya? Ke sana dong. 3-tiganya ya? Iya. Nah, terus di NTB ada laporan juga? Nggak ada? Saya nggak tahu. Terus dengan masalah Raja Bima, yang anak keturunan Raja Bima itu gimana Pak? Sudah beres? Laporan itu masih ada? Aja mau lapor apa, mau raja, mau presiden yang lapor, nggak ada urusan. Sekarang urusan saya bagaimana agar keadilan di Indonesia ini bisa dirasakan bersama. Ya makanya sekarang kita mulai starting Pak, agar keadilan itu berada di pihak Bapak dan di pihak orang-orang semua dengan adil. Itu maksud saya. Bagus. Ya makanya saya akan melobi kasus ini, ya. Saya akan nanti akan secara terbuka nanti semuanya. Siapa pelapornya, di mana buktinya, semua kita lihat semua Pak Saifuddin, ya. Oke. Ya. Bapak tinggal di mana kalau begitu Pak Mimino? Saya tinggal di Cibubur, Jakarta. Oke, jangan jadi bubur dong. Waduh, tidak Pak Saifuddin. Saya ini orangnya bersih hatinya Pak Saifuddin. Saya ingin Anda tuh slow seperti ini ya. Melihat Anda sehat, saya udah syukur. Melihat Anda berbicara dengan ini cukup, seperti itu. Yang penting damai Pak. Damai. Mulai ini kita starting damai Pak. Damai istilahnya kita cari keadilan. Bapak bersalah ada keadilannya. Bapak tidak bersalah ada juga keadilannya. Seperti itu. Jadi harus dikaitkan dengan Somad. Tangkap Somad, saya pulang. Tangkap Somadnya itu Bapak yang akan sampaikan semua menurut laporan Bapak lagi. Kita starting semua. Saya sudah ngomong di YouTube sudah berkali-kali. Nah, tertulis bosku, tertulis nanti. Saya ngomong, oh itu nggak perlu tertulis karena
ini lebih ramai dan lebih luas jangkauannya YouTube saya ini, karena ditonton oleh banyak Muslim, orang Kristen, bahwa YouTube saya dicari orang. Iya, Pak. Ya, Pak Saifuddin Ibrahim, gimana Pak Saifuddin Ibrahim? Apakah bisa kita starting mulai besok semuanya? Boleh, atur. Ya. Saya siap. Terus Pak Kapolri bagaimana Pak Saifuddin? Ya, Kapolri direncanakan video call dengan saya. Oh gitu. Tapi saya nggak perlu, karena apa? Saya video call dengan Kapolri itu kalau saya balik ke Indonesia, artinya mentaati hukum Indonesia, begitu. Kalau di Amerika ya nggak ada undang-undang penistaan agama, nggak ada. Di Eropa, Australia, negara-negara maju itu nggak ada ngomong tentang penistaan agama. Dan undang-undang penistaan agama 156A dan 156 itu jebakan Batman untuk menangkap minoritas. Yang mayoritas nggak kena. Itu sudah berapa kasus? Itu Yahya Waloni sudah Pak, sudah kemarin kan? Yahya Waloni itu hanya imbasan permainan untuk menangkap KC. Enggak kan, beliau diproses Pak, diproses dengan pengadilan juga Pak. Diproses, tapi selesai. Kan di penjara kan? KC 10 tahun. Yahya Waloni 5 bulan. Dituntut 7 bulan, divonis 5 bulan. Langsung bebas. Apa maknanya itu? Permainan macam apa hukum kayak begitu? Pak Saifuddin, jam berapa di Amerika sekarang Pak Saifuddin? Jam 22. 22:44. Sudah makan malam Pak? Saya nggak makan malam. Oh, makan pagi, sarapan saja? Saya nggak makan pagi. Saya makannya nasi, ikan itu. Kalau malam nggak bisa dimakan, Pak. Nggak kenyang. Kenyang? Bercanda. Ya, sehat-sehat terus Pak ya, Pak Saifuddin ya. Haleluya. Oke Pak. Selamat malam Pak Saifuddin ya. Selamat malam Pak Mimino. Thank you. Terima kasih banyak. Sama. Oke. Nah, demikian tadi kamu muslimin ya, yang Saifuddin Ibrahim sudah mulai ada setuju ya tentang bagaimana lobby-lobby yang akan dilakukan oleh hamba Allah ini. Namun ya itu tadi dapat gosok-gosokan lagi ya, dikompor-kompori lagi, dihasut lagi oleh herder-herdernya. Jadi betul kata istrinya Saifuddin Ibrahim, si Sarah Ayu ya, yang dia mengatakan bahasanya Saifuddin Ibrahim ini bukan orang yang mempunyai pendirian, melainkan orang yang senang memakan hasutan gitu ya. Orang yang senang memakan hasutan ucapan orang. Jadi dia tidak mempunyai pendirian bahwasanya apa yang mesti dia lakukan itu menjadi sebuah keyakinan, melainkan seperti apa ya, buih di lautan yang dimana terombang-ambing ke sana kemari gitu ya. Nah, yang pada akhirnya menyengsarakan dirinya sendiri kan gitu. Nah, saat ini apa yang dapat dia banggakan ataupun dapat dia rasakan tentang bagaimana apa itu kebahagiaan hidup di rantau orang, di negeri orang sekalipun, kalau tidak tertangkap sekalipun ya, tapi hati merintih, hati kesakitan, jadi percuma ya kan, malakama pulang nanti di proses hukum, tidak pulang ternyata ya hidupnya lontang-lantung, hidupnya tidak jelas di negeri orang, yang dimana nanti di hari tuanya mesti bagaimana dan siapa yang mesti mengurusnya di saat dia tua renta nanti, atau apabila mana nanti dia sakit gitu ya, nanti kan dia tidak ada yang mengurusnya kan begitu. Tidak mungkinlah orang yang pura-pura mendukung, keluar-keluar mendukungnya untuk makar kepada umat Islam itu akan membantunya pada suatu hari nanti. Paling juga dia semoga haleluya, semoga inilah, semoga itu. Hanya itu saja, tidak ada lain tanda bukan ya. Karena memang mereka itulah para penghasut, herder-herdernya Saifuddin Ibrahim ini. Jadi
yang penjahat sesungguhnya itu adalah orang-orang yang mendukung Saifuddin Ibrahim untuk membuat permusuhan pada umat Islam dengan lisan kotornya, dengan lisan jahilnya, dengan kebodohannya ya. Jadi yang menghasut ini juga orang-orang bodoh yang merasa pintar, demikian pun si Udin ya. Dia juga bukan orang yang pintar, orang bodoh yang orang yang merasa pintar lalu dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang membenci Islam, dan dia mahu gitu celakanya itu, bodohnya itu di situ ya. Kenapa saya katakan bodoh? Ya itulah realita kehidupan Saifuddin Ibrahim ya yang telah berlaku saat ini dengan dukungan-dukungan para orang-orang yang sangat membenci Islam itu ya, karena maklum ya, karena memang orang-orang yang mendukung Saifuddin Ibrahim ya, orang-orang Kristen itu memang Kristen pada mulanya bukan orang Kristen dari semenjak lahir di mana memang dari nenek moyangnya itu Kristen, itu bukan, tapi saya yakin mereka itu neo gitu ya. Nah, neo tanda kutip lah gitu ya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ruby Dusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir